Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang tawakal ini. Maksudnya bekerja dulu, setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil, apalagi kalau sampai besar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau mengatakan terjemahannya kurang lebih, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ada bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal teman-teman sekalian, dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi. Apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakal. Dia bekerja dulu kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia mulai belajar baru dia tawakal kepada Allah. Jadi dia ikhtiar dulu. Maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil, yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Seperti itulah. Yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakalnya. Dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar. Nah, cara memahaminya begini. Pernah di Masjid Nabawi ini, masjid di depan mata kita yang alhamdulillah kita bisa sholat sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat dia ingin mendengarkan pengajian Nabi SAW. Begitu dia mau masuk masjid, dia lagi pegang tali kekangan untanya. Kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya. Terus dia bilang, sudahlah saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat, kemudian dia mau masuk pengajian. Begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid, untanya lari. Maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut dan unta ini larinya cepat sekali dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang punya hafalan Al-Quran kemudian dia tidak menjaganya. Kata Nabi SAW, ya, itu ibarat unta yang lepas. Susah sekali untuk ditangkap. Karena unta itu apalagi kalau sudah lepas di padang pasir, ya, dia bisa hidup 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Mungkin kalau manusia sudah lemas, tapi unta bisa. Karena unta itu kalau minum air, teman-teman sekalian, dia bisa minum air sampai sekian liter yang air itu tersimpan di satu kantong di dalam perutnya, dan itu tidak bercampur baur dengan darah, dengan kotoran. Jadi kapan dia haus, ada satu sistem di tubuh unta itu yang bisa membuat air itu jalan membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali. Makanya orang-orang dulu itu kalau jalan, mereka kebanyakan menunggangi unta. Termasuk Nabi SAW dan para sahabat kalau perjalanan jauh mereka pakai unta. Kalau mereka kehabisan bekal makan dan minum, untanya disembeli, dimakan dagingnya, kantong airnya itu dipakai minum airnya. Yang Allah mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana unta itu diciptakan, gitu ya. Karena keajaiban yang luar biasa yang ada pada unta itu. Baik teman-teman sekalian, sahabat ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Lalu dia masuk masjid, untanya lari. Dia kejar, tidak ketemu untanya. Sudah lepas, karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah dalam kota. Mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan segala macam. Mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya. Kalau zaman dulu sulit sekali. Maka dia pun kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Karena Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Kata Nabi SAW, keliru. Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal ya, tidak penting. Mereka menganggap tidak penting untuk
Ya, berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak usah kunci mobil, nggak usah kunci rumah, toh nanti tawakal kepada Allah. Masuk maling, diambil, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus memahami masalah ini. Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Potongan ayatnya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi ini, pencukup ini, Ibnu Rajab mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbu. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia. Jadi disebabkan karena tawakal inilah kita akan mendapatkan ya, kecukupan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berhubungan dengan tafsir surah At-Talaq ayat 3 tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafathum ya, lakafathum." Kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini, dia betul-betul berusaha dulu, tidak vakum, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah, niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya. Karena Allah telah menjanjikan. Ya. Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal, maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan. Akan mereka dapatkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dalam tafsir surah At-Talaq ayat 3, tafsir At-Tabari, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menyandarkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Memberikan kecukupan baginya. Ada juga satu kejadian di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang selepas sholat Jumat duduk di masjid, enggak keluar. Laki-laki. Umar datang asar masih ada, Umar datang maghrib masih ada. Ditanya sama Umar, kalian ngapain di sini? Apain aja di sini? Ya. Maka mereka mengatakan, kami kaum yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya nggak usah keluar bekerja, tunggu aja di sini. Kalau rezeki ya datang juga. Nah seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil memarahi mereka, dan kemudian beliau mengatakan, kalian sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menakdirkan langit menghujankan emas, yang ada air, dan air ini dikelola lagi supaya dia bisa menghasilkan misalnya tanaman dan seterusnya ya, atau hewan ternak dikonsumsikan air tersebut, manusia minum supaya dia bisa bergerak beraktivitas, baru bisa ada hasilnya. Maka Umar mengatakan, keluarlah ya, dan jangan menjadi orang-orang yang membebani masyarakat, suruh cari rezeki, disuruh keluar gitu kan. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tentang tafsir tadi yang kita bacakan surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang menyandarkan dirinya dan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya. Asy-Syaukani ini juga salah satu ya, ulama mengatakan barang siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan akan semua kebutuhannya. Tapi ingat ya,
ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah ikhtiar kemudian mengatakan kayaknya saya tidak akan dikasih sama Allah. Kayaknya doa saya tidak akan diterima. Maka akan diberikan sesuai dengan niatnya. Ya, harus kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Berdoalah kalian, mohonlah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin diterima. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus paham tentang poin ini ya. Jangan tadi seperti orang-orang yang belum ikhtiar, kemudian mereka langsung mengatakan mereka bisa mendapatkan rezeki. Baik, bagaimana Ustadz memahami poin tentang rezeki yang bisa datang kepada seseorang, ya, walaupun dia tidak berikhtiar, dengan memahami masalah tawakal. Di sini dirincikan oleh para ulama. Ada memang di antara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa upaya, memang ada. Dan ini tidak ada urusannya sama tawakal. Karena memang Allah berikan dia semacam bonus seperti oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, telinga yang didengar, suara yang didengar oleh telinga misalnya, ucapan kata-kata yang terucapkan dari lisan kita misalnya. Semua itu kan memang tanpa upaya dari kita, tapi Allah kasih gitu kan. Memang ada begini aja, tidak ada hubungannya sama tawakal. Karena memang ini dasarnya tanpa upaya sudah bisa. Tapi yang berhubungan dengan harus ada upaya, seperti kita lapar misalnya. Tidak bisa kita bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Lalu hilang. Enggak, sistem yang Allah buat, kita cari makanan, kunyah dulu makanan itu, diproses di usus kita, kemudian laparnya hilang. Kita capek misalnya, Allah buat kita mengantuk, kita berikhtiar, bergerak untuk istirahat, kemudian baru hilang, dan seterusnya. Begitu juga dengan haus, kita berdiri, kita mencari air misalnya, minum, kemudian baru ya haus tersebut hilang. Nah ini perlu difahami. Sehingga akhirnya, selain daripada hal-hal yang sudah Allah tentukan tadi itu, yang memang butuh gerak, maka harus bergerak. Tidak boleh tidak. Namun jangan cuma sekedar bergerak ya. Kalau hanya sekedar bergerak lalu bangga dengan hal tersebut, tidak menyandarkannya kepada Allah, maka ini mirip nanti kasusnya Qarun. Qarun tadinya orang miskin dari kaum Nabi Musa. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran kalau Qarun adalah dari kaum Musa. Dia tadinya miskin sekali dan ahli ibadah. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa suatu waktu, lalu dia mengatakan, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibukakan rezeki untukku. Nabi Musa AS pun berdoa, akhirnya dibukakan pintu rezeki. Dia jadi mahir untuk mengelola emas sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha emas yang sukses. Tapi uniknya, setelah dia mendapatkan semua itu, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tidak mau keluarin zakat hartanya. Malah dia bekerja sama dengan Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran bagi Bani Israel ya, dan juga bagi Fir'aun. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh istanahnya dan harta-hartanya. Dan Nabi Musa AS mengatakan tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan harta Qarun itu. Indonesia biasa bilang harta karun ya. Nah itu sebenarnya namanya Qarun. Karena semua harta dia dan dirinya ditimbun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu lokasi yang pada saat itu di daerah Mesir, tapi sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa mendapatkan harta simpanan Qarun itu. Karena Nabi Musa AS menjelaskan itu setelah dibinasakan sama Allah di depan mata Bani Israel, di depan Fir'aun, mereka tahu betul istananya Qarun sangat besar, menyaingi istananya Fir'aun, hartanya banyak melimpah, pegawai-pegawainya banyak sampai digambarkan dalam Al-Quran untuk mengangkat kuncinya saja. Kunci pembuka gudangnya butuh banyak laki-laki yang kuat-kuat, saking banyaknya hartanya. Maka pada saat itu Allah binasakan dan waktu itu ada sebagian dari Bani Israel coba mengorek-ngorek karena tahu titik rumahnya di mana. Lalu lewatlah sebagian orang-orang beriman mengatakan Allah telah turunkan firman-Nya kepada Nabi-Nya Musa kalau harta itu tidak akan ditemukan selamanya sampai hari kiamat. Maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran karena dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia anggap itu semua kemampuan dia. Oh bapak sama ibu pintar ya, cerdas ya sampai profesor. Ya itu karena memang saya hebat. Nah ini berbahaya sekali. Mirip sama Qarun. Alhamdulillah Allah sedang amanahkan ini misalnya. Jadi memang saya cuma coba ikhtiar, Allah yang memberkahi. Nah itu contohnya. Nah, ini perbedaan antara orang yang tawakal dengan orang tidak tawakal gitu. Ya, itu poinnya. As-Sa'di berkata rahimahullah, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat, saya ulangi, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah
dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, maka ia pun menyerahkan urusannya pada Allah, maksudnya supaya hasil usahanya maksimal dan juga tidak kena mudarat. Dia minta kepada Allah agar diselamatkan, maka Allah akan mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah yang maha mencukupi atau Al-Ghani, diserahkan kepada zat yang maha kuat atau Al-Qawi, diserahkan kepada zat yang maha perkasa atau Al-Aziz, dan juga diserahkan kepada zat Ar-Rahim yang maha pengasih, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang dia tidak sangka. Namun kadang hasil tersebut tidak datang saat itu juga dan diakhirkan sampai waktu yang paling tepat. Maka maha suci Allah yang lebih mengetahui kapan seorang hamba itu mengetahuinya atau kapan hamba itu akan mendapatkannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sudah ikhtiar nih, kita berusaha buka usaha, kita berikhtiar untuk dapat anak, berikhtiar untuk mendapat pasangan, berikhtiar apa saja, kita sudah ikhtiar nih maksimal. Menurut kita begitu. Nah, tinggal tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah dengan dia dalam hati begitu, menyandarkan ini hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan nanti. Ada orang yang diberikan langsung, ada orang yang ditunda sampai waktu yang Allah lebih tahu itu tepat buat dia. Kalau diberikan misalnya sekarang, maka mungkin akan luput dari dia syukur, akan luput dari dia mendapatkan pahala sabarnya misalnya. Tapi Allah terlambatkan sampai waktu tertentu. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak ada orang yang berdoa di muka bumi ini muslim asal dia ikhlas kepada Allah kecuali akan diijabah. Itu perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, kecuali melalui 3 tahapan. Yang pertama diberikan langsung pada saat itu, yang kedua akan dihilangkan musibah akan menimpa dia dengan doa itu, atau akan disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kenapa Ustaz masih ada doa saya yang belum saya lihat hasilnya? Mungkin dia belum tawakal, dia belum menyandarkan urusan itu kepada Allah, tidak diikuti dengan keyakinan Allah akan terima, tapi ragu-ragu, diterima enggak ya? Kok saya belum lihat hasilnya? Nah ini yang Nabi SAW mengatakan, akan diterima permintaan seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan aku telah berdoa, belum lihat hasil, lalu dia berhenti berdoa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Jadi ini poin pertama, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang didapatkan adalah, tentu juga ada sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti ibarat seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Dari mana rezekinya nggak tahu. Tapi burung-burung, hewan-hewan, semuanya miliaran makhluk di muka bumi ini yang punya denyut kehidupan, mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT. Dari kecil sampai besar, dan berapa banyak nikmat Allah yang melimpah yang sudah kita nikmati, dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan segala macam hal yang mungkin kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa mampu kita menulisnya atau menghitungnya karena terlalu banyak ya. Manusia mudah kufur nikmat, mudah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tidak bisa menilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul bertawakal seperti seekor burung, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh yang lain. Pernah ada seorang salafus saleh dulu, dia keluar dari kebun kurmanya, kemudian dia melihat ya, di kebun kurma itu pekerjaan sangat banyak dan sangat letih, dia capek sekali. Maka dia pun keluar dari kebun kurmanya, sebelah kebun kebetulan ada sungai. Dia duduk di situ, kemudian dia melihat ke arah air tersebut sambil dia mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan balasan maksimal dari usahaku hari ini, aku capek sekali. Sebagai rezekiku, dia minta agar Allah berikan hasilnya. Lalu Allah berikan pelajaran penting kepada dia. Apa pelajarannya? Tiba-tiba di depan matanya disebutkan dalam kisah ini, lewat sebatang pohon. Di atas batang pohon itu ada seekor burung bangau, matanya buta burung bangau itu, dan salah satu kakinya patah. Dia berada di atas satu dahan pohon. Di atas dahan pohon kakinya, dia cuma tertopang satu kakinya, matanya buta, dan di atas
Batang pohon kakinya satu patah dan bahan pohon itu lagi jalan mengalir bersama air. Maka orang ini mengatakan, saya ingin tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung bangau ini. Subhanallah, sementara dia lagi merenungi kejadian tersebut, Allah ingin menghiburnya dan memperlihatkan kepada dia sebuah pelajaran penting. Maka dari kejauhan ada satu burung elang terbang, kemudian mencengkram ikan dengan kukunya. Setelah itu dia terbang kembali. Pas burung elang itu terbang, lepas cengkeraman kakinya dari ikan yang dia pegang, cengkeraman kukunya ke ikan itu, dan ikan itu jatuh pas di depannya burung bangau yang ada di atas batang pohon tadi. Burung bangau ini hanya mencium bau ikan, kemudian menurunkan kepalanya lalu kemudian memakannya. Lalu dia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezeki hamba-hambanya. Dalam kisah yang lain Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah, beliau melihat ada seekor ular pada saat beliau ingin menuju ke satu tujuan, dan ada ular jalan di semak belukar, tapi kelihatan ular itu terlihat matanya semuanya putih. Ya. Matanya semuanya putih. Ya. Berarti ular itu buta. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingin lihat bagaimana Allah kasih rezeki kepada ular ini. Kemudian Ibnu Qayyim bilang, saya ikutin. Ular itu pelan-pelan di antara semak belukar. Ular ini jalan terus sampai kesentuh badannya di satu dahan pohon. Dia pun naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya melihat ular ini mau kemana. Ada dahan pohon. Ya. Kemudian ular itu naik ke atas. Di sebelahnya rupanya, di dahan pohon itu ada satu anak burung yang sedang membersihkan sayapnya, tidak sadar kalau di sebelahnya ada ular. Ular juga buta, tidak melihatnya. Tapi begitu dia mencium bau burung tersebut, dia menyergapnya dan memakannya. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah yang telah menentukan rezekinya burung ini. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa gitu.